luar biasa. Makanya saya luar biasa apresiasi kepada para dokter dan perawat itu. Maaf cakap, napas mereka itu lebih sesak daripada napas kita. Bayangkan, kita mungkin punya penyakit asma nih, lebih sesak mereka daripada kita. Saya menyaksikan sendiri keringat mereka udah, maaf cakap, kayak keringat jagung gitu loh. Saking nyucuk, tak tahu lagi di mana tempatnya cucuk itu. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama podcast Suara Hardi, dan kita kembali untuk bercakap-cakap. Cakap kali ini cakap yang paling mustahak. Kenapa? Karena kita bersama-sama dalam suasana pandemi COVID-19. Tapi saya tidak bercakap tentang jumlah kematian, jumlah yang terkena PDP, OTG dan sebagainya. Tapi kali ini saya bercakap adalah kepada mantan pasien COVID-19. Mengapa kita mau dengar dari A sampai Z apa yang pengalaman seorang pasien atau mantan pasien daripada positif COVID-19. Selamat datang Bang Fatah. Selamat datang juga, selamat hadir kembali di Batam ini. Terima kasih sudah bersama-sama. Bila Abang dinyatakan positif COVID-19? Mungkin sedikit lebih baik saya bicara dengan awal ya, kronologi ya. Saya mau tanya dulu tanggalnya dulu. Tanggalnya itu lebih kurang pada tanggal 21 Maret 2020. Baru kita cerita, dari mana awalnya bisa dinyatakan positif? Baik, jadi para pemirsa, pertama awalnya saya menderita atau dikatakan ada penyakit ini pada tanggal 21. Ketika itu kebetulan anak saya lagi dirawat di RSU Tanjung Pinang. Ya. Nah, dalam kondisi hari itu musim hujan. Jadi ketika itu saya dari rumah menuju ke rumah sakit itu dalam keadaan berhujan hingga sampai rumah sakit. Ketika subuh saya mau sholat subuh itu kondisi badan saya panas. Panas, namun tidak ada batuk, pilek segala macam, tidak ada. Nah, ketika hari tanggal 21 siangnya itu, ketika anak saya mau pulang, saya karena saya pikir kondisi sekarang kondisi lagi lagi viral masalah pandemi ini, maka saya berpikir alangkah baiknya saya coba memeriksakan diri. Akhirnya saya datanglah ke Poli Rumah Sakit Tanjung Pinang. Setelah sampai di Poli ternyata sudah tutup pada pukul 11, tapi saya dicek suhu. Ketika itu suhu saya itu 38 derajat. Nah, akhirnya ketika ditanya saya pernah kemana, saya jawablah saya pernah ke Malaysia, Johor Bahru. Oh, Johor Malaysia. Nah, minta maaf, dari tanggal ya katakanlah demam itu di Malaysia tanggal berapa kira-kira? Saya berapa hari sebelum lebih kurang hampir 8 hari sebelum itu lah. 8 hari. Ya, terus? Oke, ketika saya di rumah sakit itu cek suhu 38, saya disarankan untuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Tanjung Pinang, RSU Ahmad Habib. Sempat terjadi dialog saya dengan pihak RSU Tanjung Pinang karena kondisi hujan. Saya bilang tolonglah antarkan saya ke Rumah Sakit Ahmad Habib Tanjung Pinang karena hari hujan tidak ada kendaraan. Tapi pihak Rumah Sakit Tanjung Pinang sepertinya tidak ada jalan keluar. Akhirnya saya juga lama, hampir mungkin lebih kurang 10 menit saya termenung di tangga Rumah Sakit Tanjung Pinang, memikirkan apa sebaiknya saya pergi atau tidak. Terus saya pikir lama-lama, akhirnya saya merelakan diri saya untuk pergi. Saya panggil Grab. Nah, karena saya pikir andai kata memang saya negatif, alhamdulillah. Tapi jika saya positif, tentunya saya sudah bisa mencarikan antisipasi dengan segala mungkin. Akhirnya saya pergilah ke Rumah Sakit Ahmad Habib, langsung saya ke UGD. Sampai di UGD sama dicek suhu juga, saya malah 39. Naik satu derajat. Mungkin kan. Nah, jadi ketika sampai di sana, ambil sampel segala macam, ditanya, Bapak pernah keluar negeri? Sama jawaban saya pernah ke Johor. Begitu mendengar saya pernah keluar negeri, Pak, Bapak kami sarankan untuk menginap ya. Oke, saya bilang, lakukan saja prosedur yang berlaku di sini untuk saya. Akhirnya saya langsung dipakaikan alat segala macamnya, kemudian prosedur kesehatan mereka dari perawat segala macam mereka laksanakan. Saya dinaikkan di lantai 6 Rumah Sakit Ahmad Habib Tanjung Pinang di ruangan PDP. Prosedur protokol kesehatan dijalankan pada saat itu. Dijalankan. Dengan kata lain, dapat diduga ada gejala-gejala Abang berkemungkinan menderita penyakit corona itu. Iya.
Tapi memang pada hari itu saya tidak dikatakan ada negatif atau positif. Cuman tata caranya. Iya, cuman memang setelah diambil darah, kemudian karena suhu saya tinggi, hanya disarankan saya untuk dirawat inap, gitulah bahasanya. Pada posisi seperti itu, apa yang Bapak bayangkan? Apakah telah terbayangkan ini positif atau bagaimana? Naluri saya mengatakan tidak. Tidak. Ketika itu, karena saya santai-santai saja, Iya. karena saya hanya suhu badan saya tinggi. Sementara Tidak saya ada pilek, batuk, nggak ada. napas? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Nah, setelah lantai 6, di lantai 6 itu siapa pasien apa di Itu lantai 6? memang ruangan khusus untuk yang menderita atau yang kena penyakit COVID itu. Itu ruang isolasi. Isolasi. Ruang lantai 6 tapi itu ruang isolasi. Disitulah pasien-pasien yang menderita COVID-19 ini diisolasi di situ. Dapat menceritakan bayangan situasi di lantai 6 itu. Maksudnya apakah pasien-pasiennya juga dibatasi oleh kamar-kamar atau memang hanya ranjang-ranjang? Kalau di lantai 6 itu memang khusus untuk pasien isolasi itu sendiri-sendiri. Jadi per kamar? Per kamar, walaupun kamarnya besar, tetap saja pasien tidak boleh lain masuk kecuali yang bersangkutan. Artinya memang tidak boleh ada yang pasien lain, cukup sendiri masing-masing. Pada saat itu diinfus dan seterusnya? Ya, langsung diinfus sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian dia ambil sampel segala macam, swab dan segala macamnya, rapid test mungkin diambil darah saya nggak tahu apa namanya, tapi yang darah diambil, swab dilakukan pada hari kedua. Kalau tidak salah berada di rumah sakit pemerintah Provinsi Kepri itu sudah hari sore? Ya, betul. Jadi malam sudah menginap? Sudah menginap. Dan memberitahu kepada orang rumah bagaimana? Ketika itu handphone saya kebetulan handphone lowbat, Ya. saya nggak apa komunikasi, tapi saya minta tolong kepada dokternya untuk menyampaikan berita kepada keluarga saya. Akhirnya sampailah berita kepada keluarga bahwa bapak ini dirawat di rumah sakit dengan kondisi seperti ini. Pada saat itu keluarga langsung datang? Keluarga karena memang tidak boleh datang. Oh, sudah diberitahu? Sudah diberitahu bahwa tidak boleh menjenguk kecuali antar makanan. Jadi boleh istri mengantar makanan, tapi tidak sampai ke kita, hanya sampai di ruang perawatnya. Artinya perawatlah yang bersangkutan mengantar ke kita. Karena hari-hari perawat itu berpakaian lengkap dengan APD masuk ke ruangan kita, termasuk suka bersih kamar sekalipun. Biasanya, tapi saya tidak tahu awalnya, kan ada rapid test. Betul. Mengalami rapid test? Nah, ini yang saya agak kurang ngerti ini ya. Karena Ya. ketika saya berada di UGD itu, memang saya diambil sampel, tapi hasilnya itu tidak pernah disampaikan kepada saya. Langsung dibawa ke isolasi. Karena memang suhu saya tinggi ketika itu, dan saya pun insya Allah legowo kan. Karena suhu saya tinggi, saya pikir tidak ada masalah lah. Maka saya katakan kepada dokter, laksanakan sesuai dengan prosedur. Apapun yang namanya untuk menguji apakah saya negatif atau tidak, laksanakan saya bilang gitu. Wah, ini contoh yang baik. Saya ikhlaskan itu. Contoh yang baik maksudnya adalah ingin sangat mengetahui pada diri apakah sudah terkena virus atau bukan. Betul. Nah, kita kembali lagi hari pertama di lantai 6. Berapa hari di sana, Bang? Saya waktu lantai 6 itu pertama 9 hari. 9 hari? 9 hari. Jadi 9 hari itu hari ke-9 saya dikatakan negatif. Jadi keluarlah hasil, katanya saya hasil swab, saya dikatakan negatif, hingga saya dipindahkan ke kamar lain. Terus? Nah, di kamar lain, artinya di kamar itu artinya persiapan untuk pulang, begitulah bahasanya kan. Nah, jadi selama 3 hari di situ, pada hari ke-12 saya kemudian dinyatakan kembali positif pada hari ke-12. Nah, jadi hari ke-9 saya negatif, hari ke-12 saya dikatakan positif. Jadi saya bingung. Saya coba ulangi. Masuk tanpa rapid test, tetapi ada tindakan yang seperti itu. Ada. Walaupun tidak diberitahu hasilnya Ya. apakah reaktif atau non reaktif. Betul. Setelah itu masuk ke lantai 6. Ya. 9 hari di situ. Terus dinyatakan negatif. Yang dinyatakan negatif siapa? Langsung dokternya. Apakah ada bukti atau hanya ucapan? Ucapan. Dengan buktinya ketika saya dikatakan negatif, langsung saya dipindahkan ke ruangan lain. Oh, ruang yang tidak isolasi. Ruang tidak isolasi. Walaupun sebenarnya standarnya masih juga standar protokol kesehatan, cuman ruangan biasa lah. Begitulah bahasanya kan. Di ruang non isolasi katalah Ya, atau betul. kurang isolasinya. Ya. Berapa hari? Itu 3 hari. Setelah itu baru Dikatakan positif. siapa yang menyatakan lagi? Sama dokter juga, dokter spesialis. Mengapa dia menyatakan positif? Karena begini, mungkin kalau saya tidak salah pendengaran saya bahwa dilakukan swab itu adalah berkali-kali.
dilakukan berkali-kali. Jadi mungkin dalam selama 9 hari itu mungkin ada lebih kurang 2 kali. Mungkin karena katanya setelah saya dikatakan negatif itu, Pak, Bapak nanti akan diswab kembali sampai 2 kali hasil negatif baru Bapak boleh pulang. Berarti setelah naik ke lantai 6 kan sudah diswab. Betul. Diswab negatif. Negatif. Setelah itu 3 hari lagi positif. Positif. Diswab lagi. Diswab lagi. Setelah positif. Iya. Menunggu lagi untuk swab kedua? Itu waktu itu alat swab itu belum ada di Batam. Itu Ya, masih Jakarta. di Jakarta. Hasil swab itu katanya memakan waktu lebih kurang 9 hari. 1 kali swab makan waktu 9 hari. Jadi hingga saya di rumah sakit lebih kurang 24 hari. Jadi selama 18 hari itu saya hanya menunggu hasil negatif. Oh, karena sudah ada negatif, positif, negatif. Nah, baru bisa pulang. Itulah yang dalam kurun 24 hari. Iya, betul. Enak nggak diisolasi, Bang? Masya Allah. Kalau abang bicara soal enak tak enak, bagaimana rasanya kita dalam rumah sakit? Tapi alhamdulillah, saya sebenarnya cukup apresiasi kepada para dokter ya, khusus, kemudian kepada para perawat yang hari-hari memang mereka memang punya dedikasi yang tinggi dalam bagaimana membantu pasien-pasien ini. Mereka hari-hari cuma pesan ke satu, abang jangan stres di sini. Kalau perlu bawa laptop, bawa apapun bentuknya agar bisa terhibur di sini. Ya, karena itulah salah satu kuncinya, agar jangan stres. Sebab kalau stres itu bisa memicu hal-hal lain. Pertanyaannya, abang stres? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah saya tidak. Kenapa boleh tidak stres? Karena sekarang ini aja, ya mohon maaf, saya jumpa abangnya saya sudah mulai stres. Masya Allah. Kenapa abang bisa tidak stres? Rahasianya apa itu? Itu tadi mungkin saya kembali kepada pribadi kita sebagai seorang muslim ya, bahwa sebenarnya sesuatu semuanya datang dari Allah. Baik buruk sakit baik semuanya Allah yang atur lah. Jadi kita tahu kepada Allah bahwa memang kalau Allah memang menghendaki saya dari situ dan saya dikatakan positif, berarti Allah uji saya. Allah uji apakah kamu sabar atau tidak, itulah ujiannya. Insya Allah berkat anjuran para dokter juga, kemudian ditambah juga alhamdulillah kita melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya positif di situ, zikir segala macam, itu juga memicu jiwa kita untuk lebih bersemangat. Alhamdulillah dalam jangka hari itu saya bisa mengembalikan jati diri saya lah gitu, dengan perasaan saya yang senang, tak terlalu berpikir macam-macam gitu. Jadi banyak berzikir, banyak mengaji, alhamdulillah, tahajud segala macam. Dan tentu saja itu modal besar. Ya. Tapi sekali lagi kan ini abang di ruang kecil sebenarnya. Betul. Sendiri. Ya. Dan itu sulit. Betul. Abang merasakan semacam kesepian atau nelangsa, pernah? Ya mungkin sekali-sekali timbul sih, tapi sekali lagi saya katakan itu cepat saya hilangkan. Memang adalah timbul pikiran, makanya ketika itu saya tidak benarkan keluarga saya untuk memberitakan hal-hal yang macam-macam. Karena memang kalau kita tahu, mohon maaf nih, media sosial ini kadang-kadang terlalu berlebihan dalam menyikapi ataupun dalam memberitakan persoalan-persoalan. Ketika kasus saya naik, itu juga banyak hal-hal yang negatif yang terjadi, banyak sekali berita-berita yang simpang siur. Tapi memang saya tak mau mendengar berita itu. Karena kalau pernah satu kali ketika itu keluarga saya telepon saya, cerita bagaimana perkembangan di kampung tempat saya tinggal itu menyikapi dengan saya. Saya sempat emosi hingga tensi saya naik waktu itu. Tapi alhamdulillah paginya saya coba presskan kembali, normal kembali. Karena itu pesan dokter betul, jangan sampai ada berpikir macam-macam. Saya sempat waktu itu nelpon beberapa media sosial, tolonglah berita diluruskan. Karena kadang-kadang media ini mereka tidak tahu, tiba-tiba muncul berita, tidak pernah konfirmasi, muncul berita, ini macam-macam. Saya lupa tanya dari awal, apa pasien keberapa dari Sekepri? Ketika itu pasien nomor 7. Nomor 7? Nah, iya, itu awal-awalnya ya? Awal-awal, dengan Cina AF waktu itu. Klaster mana, Bang? Saya kalau bicara klaster ini juga mungkin ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang kemarin saya pernah ke Johor itu ada satu kegiatan bersama rombongan lah, bersama teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman yang bersama saya itu semuanya ketika di rapid test semuanya nihil, bahkan non reaktif. Cuma memang ketika saya kembali dari Johor itu, saya memang ada beberapa kali komunikasi dengan teman-teman yang sempat ke Kuala Lumpur, teman-teman jamaah yang pergi ke Kuala Lumpur. Itu saya sempat komunikasi. Tapi komunikasi itu maksudnya apa? Berdekatan? Seperti itulah. Mungkin saja seperti itu. Tapi Allah alam lah. Komunikasi langsung maksudnya. Terus? Itulah.
jadi saya mungkin saja ya, walau alam misal, tapi mungkin saja dari situ. Apakah memang benar dari situ? Saya pun tak paham juga lah. Ya. 24 hari. Negatif, positif, negatif. Ya. Abang dikasih obat apa? Nah ini uniknya nih. Jadi kalau bicara obat nih, jadi memang pesan dokter. Saya sempat berbicara dengan dokter paru kan. Dokter paru bilang, saya tanyakan kenapa 9 hari saya negatif itu, tiba-tiba saya positif. Jadi kata dokter paru, ya Pak, ini memang kita lagi mencari formula karena sakit ini adalah penyakit baru nih. Betul. Kita lagi mencari formula apa obat yang tepat sambil menunggu segala macam. Memang karena satu yang paling penting kata dokter itu memang vitamin. Iya. Nah, jadi hari-hari itu kita paracetamol, vitamin C, paracetamol, vitamin C. Itu terus. Ada tambah-tambah beberapa obat yang lain ya. Vitamin lah ya. Vitamin C, segala macamnya. Karena obat itulah untuk antibodi kita katanya. Ada jadi vitamin C itu harus kita makan terus. Bahkan saya pun sempat dikirimin dari rumah itu sama istri saya itu hal-hal yang berbau vitamin C, jeruk segala macam, pokoknya begitulah. Tapi itu boleh masuk ya? Boleh, tapi di perantara. Iya, ya maksudnya barangnya, makanan boleh masuk. Disuruh bahkan harus diantar, karena kita tahu lah cakap kondisi makan rumah sakit kan, walaupun enak pun tapi kadang-kadang selera kita kan tidak. Ya karena mereka punya standar sendiri. Betul. Punya standar sendiri. Berarti obat-obat itu tidak lain adalah untuk membangun imunitas. Betul sekali. Dan imunitas yang terpenting katanya jangan emosi. Jangan stres. Itu rahasianya. Nah, itu hasilnya. Luar biasa. Karena memang waktu itu kalau boleh saya cerita sedikit bahwa hampir lebih kurang seminggu saya di sana kan kebetulan almarhum Wali Kota Tanjung Pinang juga di lantai yang sama dengan saya. Pernah bersamaan? Pernah. Atau sudah keluar duluan? Enggak, masih saya di sana. Terus? Tapi kamar beda. Kebetulan dia ada lebih kurang dua kamar jarak dengan saya. Dan saya sempat menjenguk beliau ketika sakit itu. Saya menghibah kepada dokternya, izinkan saya untuk melihat. Alhamdulillah dokternya itu memberikan keizinan, tapi dengan catatan menggunakan alat lengkap APD. Ya, alhamdulillah saya diberikan APD gratis oleh pihak rumah sakit untuk bisa melihat. Dari situlah saya yang mudah-mudahan almarhum diterima Allah SWT. Amin. Dengan kondisi beliau sampai saya tak takut lagi menahan air mata saya. Saya hampir jarak lebih kurang 2 meter dengan beliau. Ketika itu beliau juga sudah menggunakan alat-alat. Tapi saya memang dipesankan ketika itu jangan bicara kepada wartawan sekalipun. Alhamdulillah saya pegang itu, baru sekarang saya cerita nih kan. Iya. Jadi memang itulah, setelah hampir cuma 10 menit saya dikasih waktu untuk melihat beliau. Tapi alhamdulillah dapat mendoakan lah. Dapat. Alhamdulillah. Sejak itu saya sampaikan teman-teman tolong doakan beliau, tolong sholat hajat segala macamnya seperti itu. Karena apa ya, cerita tentang orang yang menderita dan dinyatakan negatif, dikatakan positif COVID-19 ini bermacam ragam persepsi. Betul. Dan tentu saja dalam tanda kutip menakutkan. Dari sisi manapun menakutkan. Tapi hari ini saya bercerita dengan abang, sepertinya abang tidak takut. Apa benar itu? Alhamdulillah. Jadi itu salah satu dokter yang apresiasi kepada saya. Iya. Karena mereka kan ada CCTV itu. Oh, di kamarnya ada CCTV. CCTV. Alhamdulillah Pak Fatah, kami lihat perkembangan Pak luar biasa, hari-hari sepertinya tidak nampak beban. Karena begitu dokter masuk, ini mohon maaf ya, saya begini ketika melihat dokter masuk itu, memang saya katakan saya sangat berterima kasih kepada dokter dan perawat. Ya, bahkan mohon maaf, ini menyuntik saya nih sampai nggak bisa lihat lubang jarum suntik lagi sini itu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat lagi dengan mata kacamata mereka itu keringat keluar dengan uap segala macam. Ada satu ketika satu perawat itu saya bilang, "Udah Pak, nggak apa-apa Pak, nanti disuntik pasang infonya," saya bilang. Karena kasihan lihat mereka sampai nggak bisa lihat, saking mereka nggak bisa nampak kacamatanya itu. Jadi abang melihat sendiri bagaimana pengorbanan para perawat. Luar biasa. Maka saya luar biasa apresiasi kepada para dokter dan perawat itu. Maaf cakap, napas mereka itu lebih sesak daripada napas kita. Nah, bayangkan, kita mungkin punya penyakit asma nih, lebih sesak mereka daripada kita. Saya menyaksikan sendiri keringat mereka udah, maaf cakap, kayak keringat jagung gitu loh. Saking nyucuk, tak tahu lagi di mana tempatnya cucuk itu. Tapi mereka terus bekerja. Terus bekerja karena 8 jam harus buka. Dan mereka terus bersemangat. Nah, itulah membuat saya lebih merekanya yang tak sakit bersemangat, apalagi saya yang dalam kondisi yang begini. Nah, itu yang membuat saya alhamdulillah saya terus memberikan motivasi pada diri pribadi agar saya tetap
fresh gitu loh. Alhamdulillah hasilnya dapat hari saya dikatakan negatif. Alhamdulillah di podcast ini saya dapat cerita langsung Ya. dari seorang mantan pasien COVID-19 bagaimana dedikasi para dokter dan para Luar biasa, perawat itu. luar biasa. Karena mereka, saya mendengar, saya hanya melihat di YouTube atau melihat foto-foto, Betul. tapi saya baru kali ini mendengar langsung bagaimana mereka, kita mau bilang menderita mungkin tidak, Tidak. tapi mereka bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh, betul, bersungguh-sungguh. untuk menyelamatkan Betul, betul, betul. para pasien ini. Apalagi begini, Iya. soal makanan kita. Benar-benar boleh katakan 3 hari sekali, 3 kali sehari itu betul-betul mereka perhatikan. Pagi sarapan, siang sarapan makan, petang lagi diantar, bahkan kalau kurang minta tambah. Pak, kalau bapak mau apa tambah, kami minta kasih tambah pak. Agar benar-benar kita semangat makan di situ loh. Itu dari perawatnya. Dari perawatnya semuanya. Jadi saya bilang luar biasa, perhatian mereka itu luar biasa. Abang ingin ucapkan apa pada mereka? Masya Allah, kalau saya ingin katakan bahwa ini wabil khusus pada dokter Rumah Sakit Ahmad Tabib dan para perawat. Sekali lagi saya katakan terima kasih dan apresiasi saya kepada ibu dokter, seluruh perawat rumah sakit yang alhamdulillah telah merawat dan menjaga kami dengan sungguh-sungguh. Memang kemarin saya sebelum-sebelumnya kan sama melihat di YouTube bagaimana dokter gini-gini ada yang melecehkan. Saya kira itu benar-benar tidak masuk akal, karena saya merasakan sendiri bagaimana dokter itu merawat kita dengan sungguh-sungguh, hari-hari dicek segala macam, bahkan jam 1 malam umpamanya impus kita lepas, kan mereka kan udah tidur tuh, harus ganti baju baru, itu kan lama prosesnya, tapi mereka datang juga. Baju APD. Baju APD itu untuk memeriksa kita, itu yang luar biasa. Maka saya kepada pihak Rumah Sakit Ahmad Tabib Tanjung Pinang, sekali lagi terima kasih saya pada dokter pasien khususnya dokter paru, kemudian dan perawat yang lain atas bimbingan psikologi saya selama di situ tiap hari mereka bimbing saya untuk tetap fresh gitu, hingga saya pun ketika mereka masuk saya ajak mereka bercanda sebanyak begitu, ketawa-ketawa saja pokoknya. Alhamdulillah. Gitu. Abang keluar tanggal berapa? Kalau tak salah saya tanggal 16 16 bulan April. 16 April. Ya. Sekarang bulan Mei dan mau Juni juga, Ya, tanggal 16. betul. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Abang pulang bertemu anak istri. Ya. Apa tanggapan mereka, Bang? Luar biasa lah, namanya sudah lama tak ketemu Iya, hampir 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi alhamdulillah ketika saya masuk rumah sakit pun anak istri saya juga dilakukan tes. Mereka negatif. Semua negatif alhamdulillah. Kemudian orang tua saya, kemudian yang jaga anak saya pun di rumah semuanya dites, alhamdulillah semuanya negatif. Jadi itu juga membuat keyakinan saya bahwa saya, ya kalaupun saya dikatakan positif, alhamdulillah keluarga saya nggak ada yang nular sekalipun. Termasuk orang kampung saya, semuanya alhamdulillah tidak ada masalah dengan masalah ini. Cuman satu pesan saya mungkin ya, kepada masyarakat dimanapun berada di Pontianak khususnya, kalaulah ada warganya yang menderita sakit seperti ini, jangan dikucilkan, jangan dikucilkan. Abang merasa dikucilkan? Saya kalau di kampung, karena memang namanya juga penyakit baru ya, Iya. sempatlah waktu itu di kampung kita memang merasa dikucilkan, sehingga saya bersedih. Setelah keluar? Iya, saya katakan kalau di RT, kalau di tempat lain bahkan ada disambut kompang walaupun kita, Iya. kita tidak bersalaman, maka saya pesankan ketika itu jarak fisik kita boleh berjauhan, tapi rasa kemanusiaan tidak boleh putus. Luar biasa. Itu pesan saya kepada orang kampung waktu itu. Dan kata dikucilkan itu tindakannya apa sebenarnya salah satunya? Ada ketakutan yang berlebihan daripada masyarakat itu sendiri. Ketakutan bahwa wah ini akan nular segala macamnya. Padahal alhamdulillah keterangan daripada dokter, orang yang pernah menderita, katakan dalam tanda petik positif penyakit ini, itu dia punya plasma atau imunitas tubuhnya lebih kuat daripada yang belum pernah kena. Oh gitu. Nah, Ya? makanya waktu ketika hari terakhir saya keluar itu darah saya diambil 1 tabung untuk Transfusi, diberikan ya. plasmanya itu kena akan disaring kan, Ya. katanya imunitas kita lebih kuat daripada orang yang belum pernah kena. Tapi jangan kena lah. Ya nauzubillah janganlah. Di kampung saat ini tapi sudah berubah. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Karena saya kira masa-masa abang mendapat vonis positif COVID-19 memang masa-masa baru sekali. Betul. Awal-awal penyakit itu muncul, Awal-awal. akhirnya kan masyarakat itu terlalu memang berlebihan, hingga takut luar biasa. Lihat saya pergi ke Tanjung ke pasar pun mungkin ya keluarga saya ada yang nutup ada itu orang kedai nutup pintu segala macam tuh kita alami. gitu ya? Tapi makanya itu awal-awal saya masuk rumah sakit seperti itu. Cuman saya katakan kepada keluarga jangan diambil
Pemikiran, jangan ambil hati. Karena ini akan mengacaukan pikiran saya. Kita buat, anggap adanya, kita anggap orang kampung baik ya semuanya, nggak usah khawatir. Karena memang kita paham lah. Mereka baik, mereka cuma baik. Persepsinya saja itu. Dan alhamdulillah setelah saya keluar dari rumah sakit tanggal 16 itu, saya pun diam di rumah saja selama lebih kurang 14 hari, hingga menjelang puasa. Jadi Ya. saya karantina mandi di rumah, Karantina lagi. memulihkan karantina lagi, gitu. Jadi tidak begitu terasa Tidak juga terasa. reaksi dari Ya. masyarakat. Tapi reaksi apapun, abang anggap itu adalah hal yang positif. Ya positif, betul. Ya, selanjutnya dari rasa tadi, rasa masyarakat kok begitu, ada nggak yang rasa yang paling namanya manusia bang ya, rasa sakit yang paling dalam? Manusiawi, cuman yang dalam sangat tidaklah. Ya. Manusiawi, saya merasakan. Ya istilahnya itu. sedih lah. Ya ada sedih kan. Apa itu kira-kira tindakan mereka supaya jadi pembelajaran lah? Ya artinya mereka pertama menghindari. Padahal ketika saya diperlakukan menghindari seperti itu, saya langsung telepon dokternya kan. Bu, keadaan saya seperti ini. Ya biasalah Pak. Di kampung tuh kadang-kadang mereka lebih ahli daripada yang ahli. Kalau begitu kata dokternya. Iya. Nah, ahli daripada yang ahli, orang kampung seperti itu. Tapi saya maklum lah, ya kan saya maklum lah dengan kondisi seperti itu. Jadi perlakuan yang paling terasa tuh mereka pada menghindar, Menghindar. membiarkan abang sendiri. Iya. Tapi kan memang tidak boleh berdekatan. Betul, kan saya katakan tadi itu, fisik boleh berjauhan tapi jarak kemanusiaan, rasa kemanusiaan tidak boleh terputus. Nah, rasa kemanusiaan saya pernah rasakan terputus gitu loh. Oke. Mohon maaf, mulai entah itu kata orang bantuan perhatian kepada keluarga hingga pihak-pihak luar yang luar biasa membantu saya, kira begitu. Nah, ada rasa yang mendalam itu, ya tekanan-tekanan psikologis lah. Betul. Dari situ berapa lama kira-kira abang bisa merasa ya kembali nyaman lah bertemu, atau yang masyarakat pun kembali nyaman bertemu abang? Ya, jadi kan kebetulan saya juga salah satu daripada pengurus masjid kan. Ya. Jadi ketika saya putuskan masjid itu jangan mengadakan kegiatan ibadah untuk sementara waktu, akhirnya jemaahnya mengikuti. Mengikuti kata-kata saya. Saya ketua masjid kebetulan. Nah, ketua masjid di sana. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya sempat mengundurkan diri nih dengan perlakuan masyarakat seperti Oh, itu. iya. Sampai juga saya istighfar akhirnya kan. Ya down lah ya. Saya istighfar, ini tak boleh saya bilang, ini keputusan tak boleh saya seperti itu. Akhirnya saya kembali sedia kala, saya sampaikan, jadi lebih kurang pada puasa ke-12, puasa ke-11, barulah saya berinteraksi. Nah, datang beberapa teman-teman pengurus masjid ke rumah saya dengan social distancing tadi itu segala macam, memberikan semangat kepada saya, patah bla 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 bla, alhamdulillah. Nah, jadi pun mereka pun memberikan support lah setelah saya karantina mandiri di rumah tadi itu. Ya karena mungkin mereka menghitung 14 hari juga. Betul, Pak. salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya. Jadi tekanan terberat sebenarnya kalau saya lihat dari pembicaraan abang di negatif, kemudian positif, negatif, dan kembali ke rumah, sebenarnya adalah proses psikologis. Iya, betul. Jadi itu saja pesan saya kepada siapapun yang mungkin yang menderita ataupun yang katakan terpapar dengan penyakit ini, kunci satu, sejukkan pikiran kita. Apapun persoalannya, hilangkan sementara waktu. Ikut arahan dokter, jangan berpikir macam-macam, jangan stres, karena insya Allah itu kunci. Salah satu, karena saya meyakini, karena saya betul-betul merasakan itu bahwa kita jangan pemikiran kita jangan macam-macam, kita ikut saja prosedur, ikuti kata dokter, kemudian insya Allah jangan lupa hablum minallah kita, itu yang paling penting, karena itulah penguatan iman kita, penguatan mental kita di situ sebenarnya. Cakap yang luar biasa bang. Cakap yang luar biasa itu adalah cakap yang memang berdasarkan pengalaman. Dan cakap abang atas pengalaman itu memberikan sebuah contoh yang baik bagi kita semua dan khususnya bagi saya bagaimana menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih bang. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.